Masih connect lah ya. Ya, kayaknya masih bisa nih. Apa namanya? Gue ngeband, gue nonton bola, gue kerja, gue pacaran, gue ini kayak gitu. Iya, kayak ketemu nih gitu kan. Iya, kan. Ya udah. Gue balik lagi, wah kayaknya gue dulu pernah nih band lagu-lagu ini gitu kan. Balik lagi di Fik of TV Bersama gue Fikar. Gua Kem. Oke, kali ini tentunya kita mulai ngobrol lagi, Kem. Yoi. Nih, sekarang kita kira-kira lagi bahas apa nih, Kem? Ini ada tamu nih di sana. Yoi, kita kenalin dulu nih. Ya. Oke, ada Mocu Bisokin. Oh, yoi. Thank you ya. Thank you. Kenalan dulu nih Mocu nih. Mocu. Lebih dalam tentang Mocu Akasani. Yoi. Gimana Cu kabarnya Cu? Sehat gue. Baik ya? Iya, baik. Lu gimana pada? Makin ini, makin gencar aja ya kayaknya. Digital. Gerilya ya? Digital. Kelihatannya gerilya. Padahal mah gila-gila. Ya intinya kita udah lama gak ketemu ya. Iya, ini balik lagi di segmen Smoke in the Boys Room. Smokin. Oh, ada segmen ini. Ada. Jadi Jadi kemarin kita berapa kali? 3 kali ya? 3 kali itu kita ngobrol berdua doang, terus kita keluar di BOB Back in Business. Oh, Ini balik BOB. lagi dengan bintang tamu. Lu bintang tamu pertama nih di Iya, Smoke in the Boys Room. Smokin in the Boys Room ya? Yoi. Ini adalah orang yang pertama kali injekin di tempat kita kayak studio dadakan. Segmen. Anjing. Jadi segmen pertama. Enggak, segmennya udah. Oh, segmen udah segmen ada bintang tamu. Ayo, ini lu bintang tamu pertama Iya, gua. sebelumnya Hari. kita ngobrol-ngobrol doang berdua. Sebelumnya lu cerita-cerita banyak soal pribadi. Ini kali ini kita kan ada narsum nih, Kem nih. Coba mengulik seorang Mocu. Seorang Mocu Ngobrol aja yang ya. sekarang adalah musisi. Iya. Mocu sebagai musisi atau Mocu sebagai Enggak lah, sebagai apa ya? Sebagai apa, Cu? Lu sekarang apa sih maksudnya lagi sibuk? Ya normal, standar gitu. Kerja kayak gitu-gitu paling. Soalnya kan mau band-bandan juga lagi apa? Pandemi kan lagi banyak ini. Kurang inilah, jadi kurang apa? Kurang aktivitas band-bandan gitu. Jadi ya sibuk biasa aja. Kesibukan biasa lah Ya, karena standar lagi lah. pandemi ya. Hmm. Ini udah mau jalan 1 tahun lebih nih. Lebih lah satu. Ini bicara ngeband ya Kan kita flashback aja kali Iya, ya. iya. Ini bicara masalah ngeband. Lu dulu pertama kali ya kan, pertama kali banget lu tertarik sama dunia musik itu karena apa? Terus lu sejak kapan tuh? Kalau bicara dulu gue tertarik musik itu gara-gara ya orang main drum sih. Main drum? Main drum. Apakah ada sosok gitu? Belum, kalau dulu belum sih, cuman kayak ada sosok tapi gue nggak tahu siapa. Karena kan masih kecil, gue masih SD gitulah. Lu SD tuh udah mulai dari SD gue suka musik-musik gitu juga jauh sih. Lokal band kayak era gue Salon Seven, 90-an akhir lah ya. 90-an akhir ya, Salon Seven, Dewa, Slang juga ya kayak gitu-gitu sih. Berarti udah MTV juga tuh ya? Udah TV. MTV udah. masih air-air tuh. Cuman ya gue maksudnya kayak nonton yang ketonton di TV aja, nggak nyari yang wah harus begini enggak sih, sedapatnya aja karena kan emang SD gila. masih nggak ngerti Iya, apa kan SD. gitu, iya. Kayak gitu sih gue awal mula gue tertarik ya kayak wah ini apa nih gitu kan, pukul ngedram gitu ya. Oh berarti lu Dan alat musik pertama yang gue bisa mainin drum, justru drum ya. Padahal gue nggak punya drum. berarti dulu nih lu ketika pertama kali banget lihat nih, lihat lah pasti ya waktu itu lihat orang band lah bahasanya mungkin. Lu berarti langsung tersorot pada Drum. Iya, gue langsung suka, oh drum nih kayak asik nih gitu. Dulu kan di tempat gue, di kampung gue, bukan kampung sih, tempat tinggal ya. Jakarta. Di khususnya di Bangka 2 di Kemang ya. Kemang ya. Oh, anak-anak Kemang ya? Anak Kemang, Oke. Bangka 2. Nah itu 17-an itu masih sering Panggung ya. panggung, kita ada band ya? band-bandan. Nah itu yang ngeband abang-abangan gua kayak bawain Slang, bawain padi, ya, bawain era-era itulah gitu. Masih rame bendera Masih benderaan rame. ya? Enggak bendera juga sih karena kan penontonnya masih Warga RT. sekitar. Oh, iya, acara iya, RT gitu, acara-acara ya, 17-an RT ya. gitu. Nah, itu gue mulai suka di situ. Oh, enak nih kayak ngeband nih gitu kan. Gue mulai tertarik. Ya udah, akhirnya gue megang drum itu sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD sih. 5 kelas 6 lu udah ngeband? Nggak ngeband. Ah, maksudnya udah ngedrum, megang alat, iya. itu di studio? Di studio. Kebetulan
bokap gua temennya apa namanya? Punya rental Oh, ada studio. orang dalam. Yo, Ya, ya karena aku masih kecil juga kan. Bokap ngeliat kayak iya bocah. ini anak kepengen banget ngedrum, ada drum, ini ya kan. pengen buat nyobain drum nih, Nah, bahasanya gitu. gitu. Kasihan kan daripada ntar digiring gitu ileran, kan, ya kan. digiring. Daripada ileran ya kan gue bawa dah ke rumah temen gue, kebetulan emang rental kalau nggak salah ya itu sekitar goceng sampai 7.000 per jam. Iya, Masih percaya. segituan. Itu studionya di Jalan Keramat di Bangka, tapi di pinggir jalan situ. TB Simatupang, gue inget banget masih teman kerja buka gua, akhirnya gue masuk situ dan gue nggak sendiri. Sama Gue siapa? sama paman gue ada om. Oh dia Om gua. jamming. Itu gue jamming inget banget bawain I Will Survive, The Cake. Gue ikutin Iya. om Oh, gue iya, karena iya, kan iya. emang dia Eranya dia. iya, dia udah Eranya dia mereka. gue masih kecil kayak dia lu ikutin aja beatnya, ikutin temponya aja gitu. Terus bawain apa? What's Going On, Oh, kayak gitu-gitu, iya. Rock jadul ya. Jadul. Gue pas kecil gak ngerti, pas gue udah dewasa, wah ini lagu yang dulu Iya, gue jamming ya, gue bilang kayak gitu sih. Oh, berarti Pertama kali banget megang drum ya kelas 5 atau 6 SD sih. Nah kalau pertama kali ngeband SMP gue. nah SMP lu waktu itu pasti jadi drummer lah kayak media. Ya, pasti udah pasti drummer karena dia tertarik drummer. Nah, lu di SMP itu udah mulai merakin band dong. Iya, udah mulai terpengaruh lah mulai bahasanya. gue tuh di situ. Nah, lu apa yang lu dengerin tuh? Karena kan lu udah mulai terinfluence lah bahasanya. Ya kalau SMP sih keterbatasan juga ya, ragu kan internet juga. Wah, udah ada. Cuman kan iya nggak kayak sekarang. kudu anu ya kan. Masih istilahnya. eksklusif lah. Iya. Masih level-level itulah. Nah, gue jadi terbatas aja, jadi gue balik lagi, gue patokan gue televisi, Iya, radio, radio. gitu kan. Nah itu, Lagi in banget. nah ya balik lagi lah gue ke lokal-lokalan lagi gitu. Gue bentuk band itu karena gue apa sekolah mau ada perpisahan. Yoi. standar lah ya. Jadi kita Standar, bikin iya. band buat Promnet isi gitu ya, tiga. buat promnet ya. Dadakan dah ya. Kebetulan gue kelas 2 tuh SMP, kelas 1 udah bikin band sih, gue bawain slang tuh, inget banget tuh masih kelas 1 gue masih bawain lagu-lagu gitu. Oh, lu belum segmen tuh. Belum, gue masih kayak ya Ya udah, ngalir. karena itu lagi populernya itu, ya gue bukan mau nggak mau sih lebih yang ikut Ya, aja. ikut aja, karena Karena gue temennya. senang juga ngejalaninnya. Gue ngeband pas SMP baru dah, gue mulai kayak tahu wah ada band ini gitu. Ya nggak jauh sih kayak Blink, Green Day masuk deh tuh. Masuk Gua. mulai, punk rock masuk mulai. Masuk mulai. tuh. Iya, Iya. Berarti Iya. akhir-akhir SMP tuh ya lu ya? SMP gue. Berarti lu Lokalannya juga Endang Sukamti gue bawain yang album kelas 1. Kelas satu, ya. Itu bisa dibilang Booming soundtrack banget sih emang itu. soundtrack apa SMP muda gue ya. masa muda gue itu. iya. Karena Sukamti yang meroket rocker Sukamti, soundtrack for Rocker your life Tas tuh. bebas, Iya. ya kan. Soundtrack for your life juga. Tuh lu udah mulai tuh ya, udah mulai tertarik. masuk ke ya ke apa band-bandan apa sih sebutannya underground kali ya? Iya. Maksudnya ke dunia-dunia itulah kayak gitu. Baru gua kayak wah ini enak nih gitu. Baru gua mulai tertarik akhirnya gua bikin band itu juga band nggak yang long last, nggak yang manggung di gigs gua kayak cuman buat Perpisahan dong itu. perpisahan kita manggung cover lagu siapa-siapa ya kayak netral juga gua cover tuh Terbang Tenggelam, Sorry. Itu era-era gue SMP kan zaman kita pensi, Perfectis kayak gitu-gitu kan itu mereka apa? Mereka besar banget tuh kayak Dubstep. Iya. Ya kayak gitu-gitulah banyak kan. Tapi gue lebih suka nggak tahu kenapa ya yang apa sih yang rasa gue masuk dan gue bisa maininnya ya kayak semua model netral, Ya, punk lah ya, pas, ya kayak gitu. Masuk Iya. punk rock lah ya. Iya. Apalah sebetulnya kayak gitu. Cuman dulu kita nggak tahu mungkin itu punk Ya, rock bahasanya gua gitu kan. ngerti lah, belum nyampe situ. Yang gue tahu cuman itu enak dimainin, gue bisa dan orang juga masih sedikit yang Iya. Yang tahu. bawain, tahu. ya, kayak gitu bawain dan tahu. Jadi gitu. di era itu juga keren banget dah Ya bahasanya. kayak gitulah, hype lah kalau Iya. sekarang mungkin kan kayak gitu. Nah SMA sih gue baru lebih kayak kecebur tuh di skena atau di dunia kita lah gitu. Jadi ini ya, itu kan tadi bicara proses ya. Hmm. Berarti lu di SMA udah mulai ada niatan bentuk band atau udah ada band? Maksudnya band yang Itu gue pertama kali bentuk band dan emang terjun di dunia underground di gigs gitu ya di SMA gue. Itu diajak sih lebih tepatnya sama kakak kelas gue. Gue kelas 1, mereka kelas 2 pada. Pas kemarin lu interview. oh iya iya. Oh, Itu, Banjar ya, Banjar iya. ya.
BW. Cupang freelance. Anarki Cupang. Itu. Emang rata-rata kita dikenalin sama abang-abangan sih Itu pasti. sih. Heeh. Ya kebetulan dia juga satu lingkungan sama gua, kayak kita tinggal di Bangka kan. Nah itu era-era MTV kan, pas pada itu Saportiwan. Yoi. Gua lagi gede-gede Lagi gitu, kenceng-kencengnya. Di Carlot ya. Di Carlot. Wah gokil sih gua bilang. Nah di situ gua masih yang keterbelakangan, dalam arti gua masih lokalan nih. Iya. Doi udah Udah ke situ udah ya? keluar karena mungkin Doi punya akses. Iya. Punya akses dan emang beberapa teman-temannya dia apa namanya? Ya Punya punya, rilisan itu. iya udah apa Kumpul- punya kumpul rilisan rilisan. kayak gitu-gitu. Kalau gua kan belum nyampe situ. Lu masih nonton di TV, Gua dia masih udah nonton dia TV, di udah radio, udah punya CD nah, dia CD udah impor punya ya. CD, udah punya kaset kayak gitu. Akhirnya gue diajak ngeband, Oh, jadi lu diajak nih. gue diajak. Kebetulan dia ngeliat kayak Rekrut. Iya. Ini gua pada saat itu gue paling kecil, paling muda, tapi gue bisa main drum yang orang jarang mainin. Tenaga Saat lu dulu itu. banyak banget sih emang sih. Kalau saat itu ya. Karena emang kan di Sekarang sih bisa juga lu. Iya. Mending ngap aja. di era itu Masih emang bisa. gua akuin dulu banyaknya lebih ke pop kali itu dulu cuy ya. Karena orang Lebih ke mainstream lah. mainstream lebih ke mainstream karena dulu kita emang gede di era itu Iya. karena belum masih dikit lah. masih Heeh. masih bisa dihitung jari lah. Apa tuh nama band pertama lu, Cuk? Ya Pertama istilahnya gue- udah mulai Yang serius. SMA itu. Oh yang apa kita buat terjun di kids itu ya Pamacuap. Pamacuap, ya. Pamacuap itu bener-bener band pertama gue kalau nggak salah ya 2005-2006. Iya, segitu kan sih emang. Iya. Gua juga Sadar. baru-baru kenal lo juga tuh di situ. Oh iya di situ. Nah itu gue langsung tuh, gue inget banget, gue langsung bawain No Effect itu lu. FX, lu tau lah, Iya. itu gitar Lokal lokal Effect. gue gila Iya. banget sih sama Iya. FX sih kan. Ipul ya. Aku sekarang bandnya The Spike Beat. Spike Beat, iya. Tuh, No FX, terus dia masih gila-gila juga Ramones, ya kan, Misfit, Udah mulai ngebut ya? itu. Ngebit banget sih. Iya, No Effect maksudnya gua. itu udah ya apa sih pang-pang yang kuncinya cuman segitu-segitu aja Tapi udah kenceng bawain ya. tuh kan ya. Misfit, terus Pennywise, apalagi tuh gue Dropkick Murphy gue juga bawain sama Cook Spare, gue inget banget sih ya. Gue apa namanya England belum Iya. Stupid sebelum lagu itu kemana-mana Kemana-mana. ya gue udah syukur juga udah bawain. Gue di Udah sempet kafe ngikipin. di siapa ya? Alda Risma ya yang di Bogor apa. Oh, ini Apa yang- lipstick. Hah? Lipstick lu. Iya yang meninggal tuh Iya. artis. Anjing jadul Ada banget. itu gue inget banget dia. Itu gua lihat videonya lu bawain No Effect Green Corn tuh. Green Corn, Iya. terus bawain England Belongs to Me, Cook Spare, dan itu gue belum ngerti juga sih, belum ngerti Lebih ke dalam lirik kulturnya, arti iya, ya. rootsnya gue gak ngerti. Kalau Cook Spare tuh bandnya bla bla bla, gue belum sampai situ sih. Jadi gue cuman pengiring lah ya. ya gue cuman ayo deh, gue Iya, jalan. sih, gue ini ya, gue Berproses ya. iya, Berproses. gue sampai Dropkick Murphy, Velvet Band, gue bawain Green Corn, bener. Ya era itu gue ngerasa keren aja buat Green Corn, ya kan, wih ngebut, single pedal ya kan. Asik sih. Padahal gue main jam 4 jam 5 sore, tapi itu kafe udah Iya, ambience beda bagus banget tuh di Bogor. Tapi emang gigs Tapi era itu kocak. emang dari awal emang rame cuy, nggak kayak sebelum sekarang. sebelum gue berangkat jalan nih, gue punya cerita juga. Gitaris gue Yang mana nih acara puncak itu? Oh iya Bogor. yang mau ke Bogor. Kan acara Jakarta kan hujan kan. Iya. Lagi hujan-hujan rintik-rintik gitu gerimis. Nah, si gitaris gue mau jalan nih kan, gitar Ini vokal gitaris gue. lu yang Ipul apa yang Dimas Ipul, nih? Ipul, Avo. Ya kan, pas mau jalan keluar, teriakin sama emaknya, Ipul, sini. Kenapa mak? Ini payungnya ketinggalan. Ya salah. Anjing, gue bilang, kebangetan pamrok nih orang. Sekalian aja dibawain bekal nasi kan, nasi liwet gue kata, wah itu gokil sih. Maksudnya ya, tetep lah lu mau sepang-pangnya lu kalau di rumah ya tetep Iya. anak emak gue belum. Wah, Ipul tapi oke sih. Oke sih, cuman ya yang ngebedain gue sama Ipul ada istilah zaman dulu tuh pang internet. Oh, di internet Oh, banget Yang sih. internet Iya. sama pang yang emang Jalan ya, aja. Iya, dulu di dunia nyata lu gitu Iya. ya udah kebentuk dengan apa sih nyata gitu kan. Kalau di internet kan ya lu info Baca. yang lu baca kayak gitu-gitu aja kan. Tapi kalau di jalan atau kita nongkrong di skena kan lebih ke real life-nya. Jadi Nggak kultur- ada yang salah, nggak ada yang bener juga Jadi- sih. Cuma itu apa pilihan aja. Lebih ke ini sih, maksudnya kulturnya beda kan. Misalkan kita baca mungkin di Jelas bule, beda lah. ah, kita ya. kan Ya karena kan teori sama praktek ya Iya, udah iya. pasti beda sih. Cuman Tapi- ya tergantung lu nyamannya di mana Iya. gitu aja sih kalau itu gua. kan berproses nggak dijadiin buat nyari perdebatan kenyamanan, juga sih. iya, buat nyari kenyamanan. Itu sih kalau gua. Tapi apa ya? Apa sih interaksi si Ipul juga
jadi jalan pembuka juga tuh kalau menurut gua. Dia Iya. tahun-tahun itu dia punya CD Gokil sih dia. Pangendra Black yang rilisan Fat-Track asli gitu ya kan, gila sih. Buat Udah ada era- Udah lu buat angkatan gue ya. Dia sering mail order gitu. Iya, misalnya buat angkatan gue, lu udah punya merchandise asli Iya. aja, Udah keren. lu udah gila sih. Nggak Tahu sih informasinya kalau- gitu ya? Kalau abang-abangan gue udah biasa kali ya, karena ya mereka udah tahu selanya. Kalau buat gue orang kan kayak ya paling banter itu jajan di lapaknya Penik, ya kan? Bootleg kan itu ya, Bootleg kan, bootleg. anak-anak di bawah Jembatan. apa ya, jembatan di BP, selain gitu kan, dan keterbatasan Dana juga kita Sekolah, jajan zaman kan? dulu berapa sih? Nggak kayak Beda, sekarang. sekarang anjing. Cepet. Bukan Cepet. masalah cepet kan. Kemarin. Transfer aja mak. Iya, iya. Uang saku transfer. Asik. Zaman dulu gua ambil di atas kulkas. Iya nggak sih? Iya kan? Ditinggalin. Di atas kulkas tuh ambil. Tuh, Iya. jalan lo pas lu situ tuh. Iya. Kalau sekarang lupa, type aja mak. Anjing, nggak salah Nah. juga sih. Terus kan lu di punk rock nih, cuman beberapa tahun kebelakangan Nah. lu udah ini nih, gue ada sesuatu yang menarik nih dari Apa lu nih. tuh? Lu tahu-tahu Main main di skena football ya. Ball. Yang tadi lu bilang England Belong to Me kan arahnya ke Nah, Inggris iya, tuh. iya. Terus lu iya. akhirnya bikin band apa Rocksteady ya? Sky. Ya ska gitu. Gue juga nggak ngerti sih, maksudnya nggak terlalu ngedalamin, tapi gue suka beat sama ketukan, Ya, roots-nya masih punk rock ceritanya, sih. historinya gue suka sih gitu. jadi pas dulu kan lu berproses jalan aja gitu kan, tapi pas kesini-sini mungkin jadi lebih pengen tahu lebih dalam Iya, gitu kan. betul. Akhirnya menentukan sikap mesti kesini dan sekarang berarti lu nih ngeband nih yang sekarang gitu, yang lagi aktif Band gue yang lagi aktifnya sekarang The Fresh Cut. di Fresca. The Fresh Cut lagi aktif banget. Ya padahal sih gue banyak ini ya, banyak jadwal, banyak keinginan buat bikin sesuatu gitu. Karena keterbatasan pandemi ya gue tahan dulu deh. Itu arahnya bola-bola udah ke football. Udah football. Udah ke football sih kalau gue nentuinnya, karena ya basically-nya juga apa namanya, lagu-lagu yang gue bikin itu kebetulan emang tentang semangat kayak chance gitu sih. Ini ya bahasanya mungkin buat suntikan semangat pemain. Iya, betul, Nah, betul. berarti kan lu nih football Persija lah di Jakarta Ya kan. lokal football. Apa nih sejarah dibalik, maksud gua lu kan bikin band bola nih. Hmm. Dengan lu bikin band bola kayak gini kan nggak bisa langsung nyemplung gitu aja. Betul. Mesti tahu dulu. Semua kan ada roots gitu kan, maksudnya biar kata basic pasti ada taunya gitu loh, Iya. berarti lu. Maksudnya lu nentuin atau kecemplung nih. Sejarahnya juga kenapa bola masuk ke dunia ke bola itu. tuh karena emang basically lu supporter sejak kapan, atau kalau emang lu supporter tuh lu karena rumah lu Lebak Bulus nggak sih waktu itu sempet ya? sampai sekarang. Sampai sekarang udah ya? Lebak Lebak Bulus ya? Gue di belakang MRT. Berarti lu supporternya dulu memang ngerasain euforia bola saat lu kecil kan? Justru Apa- gue apa- kecil apa gue di sekarang? Bangka, gue justru kecil di Kecil Bangka. Bangka. Iya. Nah pas udah lulus sekolah baru gue pindah ke Lebak Bulus gitu sih. Enggak, kalau bicara gue gimana gue bisa masuk ke football, terus gue ngeband gitu, sebenarnya duluan gue nonton bola. Iya, pastinya. Harus gitu ya. Karena ya pada era itu balik lagi ya gue masih bodrek lah, masih poser, masih kayak Masih kecil gitu. yang gue lihat ya itu yang gue ikutin apa yang gue lihat. Iya. Kayak gue pulang sekolah nih, berarti musik dulu bener gue musik dulu, gue suka musik. Karena musik juga kan nggak setiap hari gue Iya, ngeband, iya. nggak setiap hari gue bisa ketemu. Mhm. Nah pas SMP ini gue kebetulan SMP gue itu di daerah Cilandak ya, Jeruk Purut, ya kan? Yang turunan. Bukan dong, Bukan. di dekat inian apa? Perut turunan kuburan. bukan masih itu ada ya SMP negeri lah ya kan. Ada lu ibarat kata lu sekolah di situ Iya, lah. gue sekolah di situ. Sebut saja 212 lah. Yoi. Bukan, Bukan Wiro, aja. di Bandung, gue di Oh, di Bandung. Bandung. Gue di situ, kebetulan gue pulang itu kan jalan harus ke depan kan ke Ya, lampu iya. merah Cilandak gua tuh. Nah pada saat gue pulang sekolah tuh pas banget Persija main misalkan gitu kan. Nah itu banyak orang pada Ke arah stadion naik ya. Metro TV, Metro TV. Metro Mini. Saja Maksudnya. Biasa lah. Metro Mini, naik Mikrolet, naik Kopaja tuh kayak, ya apaan sih gue kayak masih kecil terus gue kayak ngeliat fenomena yang Penasaran ya? iya, ya anak kecil ngeliat hal yang sebelumnya belum pernah lo lihat, lu aneh sih, norak sih kalau Iya. gue gitu kan kayak, oh, ya apaan nih gue belum gitu kan, oh
Maksudnya rame banget gitu ya, Iya, maksudnya rame banget. se-hype itu ya. Pada bawa-bawa ini, Naik-naik di atas. iya, pada bawa snare gitu kan. Bola gitu. Bola. Tapi gua nggak tahu Persija ya kan, belum sampai sana. belum sampai situ lah. Yang gue lihat kayak cuman asik aja lo main getok-getokan, snare drum, Snare. kayak gitu-gitu di atas mobil, Ini, ya kan, kayak gitu-gitu. Wah seru nih kayaknya nih kalau gue ikut-ikut gitu. Nah sampai situ ya udah, gue mulai tertarik buat ikut-ikut nonton bola, Supporter lah ya. supporter. Dan situ sih awal mulanya gue, dan gue juga nggak masuk kayak korwil gitu. Oh masih Bebas aja lo. Independen, karena independen. gue nggak ngerti organisasi, gue nggak ngerti kayak Masih gitu. belum Ya tahu gue ngerti jauh ya, gue masalah. naik ke mobil bak, gue naik ke atas metro kayak gitu sih. Jadi gue jalanin aja, gue apa namanya, gue seneng ya kan, gue terus SMP. Ya gue akhirnya sedikit tahu lah, banyak tahu juga, oh ternyata Persija bola pemainnya ini gitu kan. Udah gue jalanin SMP deh tuh, gue kelas 1 sampai akhirnya SMA gue vakum. Banyak kesibukan dah ya. Total fix waktu itu. Iya, udah. SMA itu udah beda Karena- ini lagi. karena udah beda tren lagi. Teman baru, lingkungan dunia baru, baru, dunia betul. baru. Nah, Jadi, pada era itu sempet lah ada istilah kayak lokal, supporter lokal tuh kayak apaan sih lu? Kayak Ada Ya, stigma-stigma kurang lah, enak. kurang. udah kan. mulai sayap kiri nih, Iya, udah mulai sayap kiri. kurang nih gitu kan, kayak gak asik banget lu gitu. Lu ngeband lah, lu main motor lah, atau lu Kehidupan anak ya muda kayak lah. gitu lah, ya pacaran kayak gitu. Gue gak ninggalin sih, gue lebih ke vakum karena gue ketemu temen-temen baru, dunia baru yang emang gue gak tahu. Akhirnya gue apa namanya band-bandan ke segala macem gitu. Lama tuh ya. Lama tuh Lama di situ. prosesnya. Nah sebari gue ngeband ya ketemu lah Ya, kultur kan, terus Satu-satu iya ya. yang gue suka, yang gue senengin, yang menurut gue kayak asik nih gitu, kayak sinkron nih kayaknya ini gitu kan. Masih connect lah ya. Ya kayaknya masih bisa nih, apa namanya, gue ngeband, gue nonton bola, gue kerja, gue pacaran, gue ini kayak gitu. Asik. Iya, kayak ketemu nih gitu kan. Iya kan. Akhirnya ya udah, gue balik lagi, wah kayaknya gue dulu pernah nih band lagu-lagu ini gitu kan. Tapi gue nggak ngerti. Itu di tengah kesibukan lu ngeband punk rock ya. Iya, ngeband punk rock ya. Di Semua tengah kesibukan ya. dibuka dari punk rock sih. Jadi ibarat kata lu besar di punk rock. Ya, Kita gitu. maksudnya Jadi like, mental ya. kita mental punk rock lah. Iya. Sama di kita. Attitude lah. Iya, attitude betul. kayak ke situ kan. Jadi ya udah, akhirnya gua apa namanya, gua baca-baca, pelajarin lah gitu kan. Oh ini begini. Sembari gua ngobrol-ngobrol juga gitu. Nah, akhirnya kebetulan gua udah mulai vakum nih ngeband nih. Iya, lama. Band-band punk rockan gua udah mulai vakum tuh Iya. kan. Lama tuh. Dari 2000 berapa tuh gua vakum 10 atau 11 tuh, tapi nggak vakum sih, ada Itu gigs, itu sebenarnya bukan band lu doang, itu anak-anak juga udah udah mencari. mulai kendor Iya. ya. Gua ada panggungan, cuman nggak Rame rame lah. dulu, kayak gua seminggu bisa 3 kali 4 kali. Itu hitungannya berapa bulan sekali Nah, baru ada itu. itu bisa dibilang ya 3 bulan sekali atau Nggak kayak 2010 bawah emang beda, Iya. mulai beda. Nah, akhirnya gua putusin, kebetulan gua kuliah tuh. Adalah di salah satu Kampus kampus yang Jakarta sampai ya. Gacit ya. Iya. kampus bawah tanah ya kan, karena turun dulu ke bawah dikit ada kapal ini juga, kapal Titanic. Gue ke Lu pernah kan ke kampus? Gue ke kampus itu cuma gele-gele. Gue bilang anjing nih. Di kampus selatan nomor 2 setelah itu nih gue bilang anjing. Udah cuy geser cuy gue. Up gue bilang. Ya akhirnya di Terus situ gue ketemu anak-anak ya? ketemu orang-orang yang beda lagi, dengan latar belakang beda, Lingkungan baru lah. Iya, kehidupan yang beda. Wah, anjing, gue bilang gimbalan semua nih, Iya. gue bilang rambutnya. Iya, Terus kayak wah gila gue bilang. Akhirnya di situ gue kayak bukan gue apa namanya, bukan gue ninggalin punk rock ya, tapi lebih kayak Explore dunia baru lah ya. explore dunia baru, dan gue mau ngebuka diri gue buat musik-musik yang belum gue denger atau belum gue dalamin sih. Gue tahu gitu. Akhirnya gue cari tahu dah tuh. Ya awal mulai punk rock juga kayak nggak jauh lah, Rancid gitu kan. Gue dengerin, oh ini ada ska-nya, ini ada ininya. Dari situ gue denger juga nuansa baru lah ya. spesial kayak gitu, Tokyo Ska kayak gitu deh. Lokal-lokalan juga lah banyak ya kan. Nah, mungkin apa namanya, umur juga kali ya, kayak kok gue relax ya dengerin Iya, kayak gini iya. gitu. Karena makin kesini kita kayak lebih ke relate aja, Iya. relate.
Jadi apa yang nyambung sama kehidupan kita ya udah. Badan juga tambah besar Pasti kalau itu. apa Yang stamina, ngebut, fisik, yang ngebut. iya. Dengerin sih cuma Masih. kalau main ngap juga ya. Pada saat itu gue pikir, oh kenapa gue nggak coba ya, gue bilang gue Nantang hal baru iya, gue bikin apa bukan bikin sih, gue jamming lah gitu kan. Nah, di kampus itu tercipta band lama gue sebelum The Fresh Car. Ada lah di situ kan, gue juga apa namanya diajak di situ awalnya. Itu officially tahun berapa tuh? Tahun berapa? 2013. 2013 itu kebentuknya di kampus. Berarti dengan anak-anak kampus lu ya? Anak kampus, jadi awalnya ya kayak nongkrong aja. Nongkrong gak ada kegiatan, jamming aja. Jamming, Iya, jamming gitu. Jadi ngisi waktu di kampus. Tapi apa kan? nih gitu lagunya, benang merahnya ya Skaregi aja gitu kan. Belum ke football tuh. Belum, masih yang alirnya balik lagi. Iya, kayak iya, gitu. iya. Kayak kita bikin band pertama kali aja gitu lah. Kayak gitu. Awal-awal. Masih Nyari gua warna. juga apa namanya? Buat ketukan-ketukan reggae gitu, ska, rocksteady gua masih waduh. Masih ngeraba ya? Parah sih, yang biasanya gue main double pedal, Iya. boot, ya kan yang penting berisik. Tiba-tiba gue disuruh main yang Halus. Singkup ya? halus, singkup, cuman dipukulnya dikit. Dikit. Anjing gue kayak Kayak ngeredam emosi aja ya. gue nggak bisa nih kayak gitu. Di situ gue ngerasa, oh ini tantangan nih buat gue nih kan. Dan akhirnya gue mau coba sih kayak, oh boleh deh gue coba gitu. Sampai akhirnya gue berjalan 2013 tuh gue ngeband. Lama juga tuh Iya, lucu. lumayan. Sampai akhirnya lu menciptakan satu buah Lah, single. One hit wonder ya? Jadi sebelum lagu buat football itu gue udah bikin lagu juga Iya. tentang ya cinta-cintaan lah. Nah, Kita sebut aja apa lagunya tuh? ya boleh kalau Boleh. disebut, ya. Lagunya adalah Kami bersama Persija. Kami bersama Persija. Persija, gue bikin lagu Semoga Bahagia. Yoi. Karena pada saat itu Itu kan juga, kayak gitu. sekarang kan wah kayak cinta-cintaan yang romantis seru nih. Dan momennya lagi pas banget ya. Nah, momen dan umur juga masih pantas. Istilahnya masih 20-an banyak. awal tuh berarti ya? Hah? 20-an Enggak, awal. gila. Ya, 20. 20-an awal, iya, 20-an benar. awal, Benar, ya. 20-an awal, iya, benar. 20-an awal. Awal. Gue bikin lagu itu sekitar 2014 deh kalau nggak salah. Ya, 25 gitu sih. Setahun gue ngeband kayak, kita bikin lagu yuk. Kayaknya kalau cover terus bosan, gue bilang gitu. Gue pengen tahu juga maksudnya Sampai di mana nih? sampai di mana nih Ya, gue ngeband apa ska-skaan yang ini. ini, ya kan gue bisa nggak mainin atau gue bikinnya gitu. Akhirnya 2014 gue bikin Semoga Bahagia, ya kan. Ya udah gue rekam. Ya kayak biasa gue proses cuma-cuma. ya, proses Udah. proses Mental, promo ya kan. lah ya. Nah pada saat itu, nah gue juga balik lagi ke football. Balik lagi gue ke dunia footballan karena ketemu orang-orang yang Itu tahu-tahu apa karena lu lagi ngumpul sama orang-orang supporter lah, maksudnya balik lagi di dunia bola ya. apa namanya? Apa tiba-tiba aja gitu lu bikin lagu Kami Bersama Persija gitu? Awalnya sih ya kayak nongkrong, terus nggak taunya, oh lu suka bola juga, lu suka bola juga. Oh, Akhirnya kita, obrolan baru. iya buka, akhirnya ngebuka dah tuh. Iya gue suka. Cuman kan pada era itu masih apa namanya, masih jaim lah kalau masih Iya, jaim iya, kalau iya, ngaku lu supporter tuh masih Nggak serame Instagram sekarang lah. gitu kan. Kalau sekarang kan Iya, iya, supporter iya, kayak iya. gimana banget, kalau dulu Keren, masih keren. kayak nutupin jati diri aja gitu. Akhirnya kita klop, oh lu supporter juga, kenapa kita nggak bikin lagu aja buat Ya, Persija gitu kan. baru Situ celetuk baru kado lah ya. kan, iya. Pada saat itu juga Persija lagi mau degradasi deh, kalau Iya. nggak salah deh. Nah, itu lagi terburuk banget. Iya, si BP sampai ke PBR ya kan. Yang bertahan ya Ismet doang sih, itu idola gue kan. Istilahnya dia bilang, ya gue nggak dibayar, nggak digaji, kalau nggak salah nih ya statementnya dia sih. Kalau salah ya benerin aja, komen deh di bawah ya kan. Nggak apa-apa buat Iya. dilulus, namanya manusia. Nah, dia bilang Terus- gitu, Bang Haji bilang, gue nggak apa-apa deh, apa nggak digaji sama Persija, yang penting anak bini gue bisa makan. Ya, dia bilang gitu. Di situ gue ngerasa, gue nemuin baru juga, kehidupan baru. Oh, ternyata sepak bola ini mengajarkan kesetiaan. Setia. Ya, one team, ya kan? Mhm. Ya lu nggak bisa berpaling. Ya lu mau kalah, lu mau menang, ya Iya. tetap Di situ, ya, harus iya. bertahan. Kasarnya kalau orang pacaran ya lu mau disakitin, lu mau disenengin, ya lu tetap sayang, lu tetap cinta gitu kan. Di situ baru dah tuh dalam tuh baru gua dalemin sampai akhirnya sinkron sama band-band yang gua bawain di era-era gua dulu. Oh ternyata begini kan. Ya udah akhirnya gua ciptain tuh lagu, Udah mulai satu koneksi deh. udah mulai satu frekuensi lah, semuanya udah ngeklop. Akhirnya gua buat lagu Kami Bersama Persija gitu. Kalau nggak salah 2014-15 kalau nggak salah. Iya, gue sempet dengerin itu. Nah, Dia gua rekaman ngasih- di iya. Diname ya. Iya. Gua rekaman di Dia kasih denger gua Dia juga pertama kasih kali. denger gue. Waktu itu
gue ketemu dia lagi. Maitrin, Iya. gue masih megang Maitrin. Oh iya, main. Maitrin. Waktu itu kayak lu lagi gini-gini, dia ngirim tuh 3 lagu ya kalau nggak salah ya. Dua. Kan Semoga sama, bahagia. sama potret ibu kota kalau nggak salah ya. Iya iya. Oh iya iya. betul. 3 tuh. Betul. Oh lu main sekat-sekat juga. Gue sekarang lagi megang salah satu Cafe. bar di Jakarta Timur lah waktu itu ya. Heeh. Lu main nggak? Gue dapat reguleran tiap hari Kamis main dia waktu itu. Akhirnya gue ketemu teman-teman lama, Iya. kayak karena musik juga sih Iya. semuanya gitu. Itu Jadi emang balik rentan jadi itu juga gue kumpul lagi lama ini ya. nggak ketemu sama dia Iya, tuh, lama emang. banget Jadi itu kumpul gua. lagi. Bener-bener kayak masing-masing sih, Masing-masing, bukan ini, masing-masing. lagi hidup kehidupan Waktu, masing-masing masalah waktu aja sih. Karena kan proses dewasa masing-masing, jadi tuh pendewasaan masing-masing. Sama di situ gue kayak nyoba-nyoba aja sih, kayak gue bisa kayak kira-kira bikin lagu buat bola gitu kan. Selama ini gue bikin lagu ya standar sih, keresahan-keresahan dalam diri doang, ya percintaan gitu ya, lu Pertemanan ya. pertemanan ya nggak jauh, kayak hura-hura, sedih, party-party kayak gitu. Nah, ini tantangan baru buat gue. Itu yang bisa lu nulis lagu Kami Bersama Persija, apa yang lu rasain tuh? Ya itu gue kayak satu gini, gue bilang gue supporter, tapi Iya. gue bukan supporter banget Ya, kan. maksudnya bukan bukan yang Bukan yang fanatik total ya. fanatik ya. fanatik, cuman gue nggak bisa yang Persija main di Singapura, Iya. Ya, gue harus ke iya. Singapura. Berangkat gitu. Persija main Thailand, gue harus ke Thailand. Gue nggak bisa karena Nggak punya duit. ya nggak punya duit, ekonomi itu Keterbatasan lah pada ya. saat itu ya, masih zaman-zaman Kuliah, jahiliyah tuh, ya kan. Kedua ya apa namanya, ya ini juga apa sih istilahnya, nggak apa, ada banyak kehidupan yang mesti gue jalanin selain Karena kan kita- nonton bola gitu kan. Gue harus gue jalanin juga Karena kita kewajiban berbule, lah, karena kita ya. berbule. Gitu. Nah, gue pikir gitu, gue buat apa ya? Gue bikin apa gitu buat tim ini gitu kan, yang emang istilahnya Persembahan buat iya, Ah. apresiasi gue Iya. buat tim ini apa ya, yang bermanfaat gitu. Istilahnya kalau gue beli merchandise ori pun ya orang udah banyak gitu kan yang support secara, oh lu support tim lu, ya lu beli dong ori. Menurut gue itu ya oke. Cuman gue pengen bikin tuh yang nggak basi dan yang nggak Iya. lekang sama waktu gitu. Sampai akhirnya gue bikin lagu deh, selain gitu. Lagu dong, Mas. Lagu iya, selain gini, gue mati. Masih Gua ada. tentu mati, Ah, selain masih gitu ada. kan. Gue pikirnya gitu, karya sih gue ciptain. karya. Pada saat itu gue juga penulisan lirik sama gua chord Sendiri tuh ya. itu ngalir aja. Kayak Ahmad Dhani. Atau Ahmad Sani, gue Ahmad Sani, Ahmad Sani. ya. Terus sampai situ ya gue kayak Lagi jadi apa? jadi di saat tim lagi terpuruk lu jadi Nah, apa inspirasinya satu tim lagi Iya. terpuruk. Nah, gue pengen tuh ngebangkitin semangat lu. Terus kayak ngajak teman-teman yang dulu sempet vakum, ayo Ayo udah lagi. kita bangkitin nih. Tim lagi butuh semangat kita Iya. nih gitu kan. Jangan sampai tim degradasi, jangan sampai manajemen berantakan, pemain-pemain pada kabur gitu kan. Nah, akhirnya gue apa namanya, gue mencoba buat bikin lirik dan apa chord lagu lah itu kan gue bikin dengan gaya lu deh. dengan cara dan gaya penulisan Iya. gua, kata-katanya juga Sederhana. gua, iya sederhana, Tapi yang biasa kita pakai sehari-hari aja. ibarat kata yang gampang dicerna sama masyarakat biasa lah. Betul. Supporter juga ngerti jadi gitu. Jadi kan emang itu buat nyemangatin kan. Nah itu gua ngalir gitu aja sih ketika tim lagi berantakan. Ya akhirnya gua iseng deh tuh kan, ngambil gitar, ngejreng. Ya udah dapet nada, oh gua masukin lirik, dapet nada, gua tulis. Gua masih pakai Biasa lah. pulpen sama Ortoretan, itu tuh. ortoretan. Belum pakai handphone yang gue catat. Kalau sekarang gue lebih pakai handphone Digital, sama iya. voice recorder gitu Not, kan. biar inget. Dulu gue masih gue catat kayak gitu sih. Akhirnya kalau nggak salah ya itu nggak cukup, nggak butuh waktu lama sih gue nyelesain lagu itu. Kalau nggak salah ya sekitar sehari 2 hari udah beres. Karena lagi emang mood lu lagi kesana Lagi ya. gitu, mood Lagi gua. lagi Iya, lu habisin lagi- habis-habisan dah ya. Iya, lagi Lu tuangin lu iya, habis-habisan di situ. kayak gitu sih. Sampai akhirnya ke apa? Anak-anak tuh, personil lu tuh, lu kasih dengar. Gue kasih dengar. Akhirnya garap langsung rekor. Akhirnya nih kayak gini lagu, lu pada setuju gak? Oh dia setuju. Akhirnya kita rekaman gitu. Berarti itu lagu bisa lebih lu statementin kalau itu 100% bikinan Wah, lo itu ya? 100% bikinan gue. Karena gue bukan nggak mau atau gue nggak, bukan gue nggak mau di apa bikin bareng-bareng atau gue gimana ya. Karena pada saat itu ya bener kata lo, tenaga gue tuh gue Curahin ke semua. situ, iya. Semua pikiran gue kayak gitu, emosi gue lagi ke situ. Ya, pikirin Jadi lagi. makanya total bikin. Makanya orang bilang kayak ini lagu dari hati banget gitu. Dari bilang dari hati banget sih, lebay. Kayak lebay ya, tapi emang emosinya lagi Begitu, ke situ. lagi kesana, lagi iya. kesana. Nah,
pada saat itu relate. Istilahnya ada Relate down. beberapa kata-kata atau lirik yang memang pas sama banget sama momentumnya momen pas lah ya. gitu, Sampai iya. sekarang sih itu sering dikutip Iya. sama orang-orang ya. Kayak gitu sih. Itu proses lu kan lu sempat juga tuh lu kasih denger gue di DM kalau lu inget. Iya, iya. Kalau lu nggak lagi sakau ya nggak Sakit karena engkau. ya. kasih dengerin ya kan. Gue cuma bilang sama Mojo gini waktu itu, nih lagu di stadion cocok banget ini. Karena padahal gue waktu itu bukan supporter gitu ya, bukan orang Kan lu bisa ngerasain ambience auranya gitu. auranya kalau misalnya lu digebuk pakai snare, kalau kata dia yang dilihat di atas Iya. Metro Mini kayak pas banget gitu kan. Gue bilang nih, ya tinggal nungguin momennya aja dan lu, gue cuma bilang waktu itu dia begitu di DM Waktu aja. iya, udah tinggal nungguin momennya aja lu, karena kan sekarang ya begini bola kan emang bener kata lu lagi down waktu itu kan Iya. nggak serame setelah Ini ya, beberapa tahun iya Persija juara tuh gila banget. itu sih. baru gue bilang rame, makanya pas gue bilang ini tunggu momentumnya aja karena dari penulisan lirik gue bilang emang ngena banget. Gitu sih kalau sejarah lagu Kami Bersama Persija itu sih ceritanya ya cerita dan inspirasinya dari apa justru bukan prestasi Persija yang lagi bagus, justru Bisa prestasi yang terpuruk. lagi terpuruk itu malah jadi inspirasi gua gitu. Ada pepatah bilang kayak Apaan? kalau lu keluar rumah cuma sekedar nyari duit, lu bukan hidup. Iya. Kalau lu keluar rumah nih, lu nolongin orang, bikin tuh orang hidup yang lagi terpuruk, itu baru namanya hidup, Pem. Maksudnya kalau maksudnya tolong menolong, ngerti kalau ini salah Ya, satu lu bermanfaat buat orang baru hidup gitu ya. Jadi hidup bukan tentang duit. Jadi kalau bisa bantu orang, ya kan salah satunya kan support juga nih. Ini kan moral juga, Bray. Yang mungkin manajemen entahkah itu manajemennya, pemainnya kan yang lagi pada down dengar lagu nih, anjir lagu nih. Ngerasa kena, apalagi supporternya gitu loh, yang bener-bener momen kangen juara bahasanya kan. Pas banget. Bahkan gue bilang tunggu meledak aja dah. Bener aja, gue pas. Jadi gue denger lagu ini nih gue cerita sedikit ya. Enggak apa-apa. Ada ipar gue, kan masih kecil ya, waktu itu dia masih SMP apa SD tuh. Ya kan, SMP kayaknya sih, cuma masih kelas 1 kalau itu. Tuh bulan puasa waktu itu gue inget banget ya kan. Dia nyanyi tuh, ya kan sama anak-anak kecil-kecil. Gue lagi di Romangun tuh, Digandang dia gitu ya, gandang ya kan. sama di rumah Tuh kibarkan, gue kata lagunya Mocu nih ya kan. Gue bilang anjir. Orang kita aja pernah lagi makan celayam cuy, Iya, manggung ya. Itu selesai gua manggung. Iya. Iya maksudnya udah Kita maksudnya lagi manggung. Kita deh. Itu bagian dari dia juga masalahnya. Enggak mesti Iya, keceplosan. ada dulu dia Iya. timbul. iya. Terus Lagi makan habis manggung celayam, adanya ini nih ngaminin Iya. lagu itu. tanpa tahu itu lo apa udah tahu nih? Enggak tahu. Nggak tahu pasti ya. Tahu lah. Iya. Karena pada saat itu yang terkenal emang lagu. Lagunya Jujur aja nih. belum ada sosok bahasanya ya. Dan emang nggak ada niatan juga Iya. sih gue buat kayak wah gue juga Secara harus personal yang terkenal gitu. enggak sih gue nggak ada niat atau Emang pure maksa. berkarya lah, ya. Ada. Perkarya. Emang dari dulu gue justru malah senang kayak lu lebih tahu karya gue dibanding Iya. orangnya. Kalau gue sih gitu karena menurut gue ya orangnya ya sama kayak lu juga Iya. gitu, mungkin karyanya yang ngebedain Iya. sih gitu. Tapi levelnya udah sampai situ, udah iya. sampai ke Gue pengamen. bilang Iya. kalau misalkan lo tuh lagu anak kecilnya udah nyanyi, berarti kan maksudnya emang kalau bicara bola emang semua kalangan sih ya. Lintas Maksudnya lintas usia generasi, juga, usia iya. juga. Makanya gue kaget tuh dari mana lagu ya? YouTube bang. Buset, gue bilang iya. Dan itu gue buka YouTube kaget men, Iya. viewernya udah jutaan. Wih, gue nggak pernah Kaget YouTube, ya. Sampai lu nanya sama gue nih, Ini cara gimana nih cara caranya nih? cara monetes gimana nih? Gue bilang basah nih kan Oh. anjing dulu, tapi ya udahlah rezeki udah Iya. udah ada porsinya masing-masing dan emang mungkin caranya lagu itu apa ya berkembang pesat ya dengan itu mungkin ya sama kayak kangen band lah dari Yo, kebanyakan. baru banget mau ngomong kayak gua. gitu ya. Jadi ibarat kata gue nggak permasalahin juga lah. lu nggak perlu capek-capek masarin, Iya. ada orang yang nyetelin, ngerti gak lu? Ya kan kayak di pasar nih, mungkin abang lagi iseng, Iya. nyetel lagu Kami Bersama Persija, ya kan? Orang jadi denger, jadi segala lini kena gitu Ya, kan? kayak gitu sih gue kurang lebihnya kalau cerita lagu apa football atau gue sampai dibawa ke dunia supporter gitu. Nah sampai situlah gue kepacu, gue merasa kayak, wih nggak nyangka sih. Hal pertama yang gue rasa ya gue satu nggak nyangka bakal Serame itu. serame itu dan kayak ya gue nonton bola lagi. Terus tiba-tiba yang dinyanyiin Lagu lu gue kayak berinding ya? anjing ini Lu apaan juga, sih? lu juga pernah kan ya? Maksudnya Pernah lagi, gua. lagi ngebuka laga. Gua waktu itu GBK. pertandingan kita Persija lawan Malang. Hmm. Itu Piala Presiden Iya. 2000 berapa sih? Ngebuka tuh ya. 17. 17. Gua itu bukan ngebuka, pengiring. Hmm. Jadi di sela-sela break
Nah kita akustik Bahasanya kayak iklan lah ya. ya kayak gitu. Nah gue di bawah tuh, gue bener-bener di GBK men. Itu dengkul gue kayak kagak ada tulangnya. Lemes ya. Buset. Padahal emang sering lemes ya. Ya, beda. Goes beda juga men. Yoi. Kamu jadi sepeda roda satu. Monyet anjing. Monyet sirkus anjing. Itu Itu gimana buset. rasanya Ju? Maksudnya ya Wah kalau rasa Di kan sih, di maksud kita sharing aja maksudnya di antara anak-anak kan lu yang ngerasain gitu kan Atmosfer yang kayak Dan gitu nggak semua band bisa ngerasain main di itu GBK lah. maksud gua itu maksudnya gue bersyukur sih yang maksudnya lu gue dikasih rasain. kesempatan. Gue awalnya kaget men kayak ya gue makasih banyak sih pada saat itu ketua umum Jakmania masih Bung Ferry. Nah lagu itu ternyata Bung Ferry suka banget sama lagu itu. Sampai akhirnya Bung Ferry nyari tahu ini lagu siapa sih sebenarnya gitu kan. Mulai dari band sampai personalnya sampai sekarang gue masih berhubungan baik sama Bung Ferry gitu. Sampai bahkan di waktu awal-awal pandemi gue pernah ditelepon Bung Ferry, dia minta izin lagu Kamu Bersama Persija mau dimasukin TikTok. And then sekarang Gak gimana? tahu sih belum ada kabar lagi karena ya sebenarnya gue ya lagu itu Nggak ada gua kasih- masalah, nggak ada masalah nggak ya? ada masalah sih sebenarnya gini, lagu itu gue ciptain ya buat Persija fans. Ya ngerti gua. Ya istilahnya terserah tuh Ya, lagu mau diapain gitu, yang penting- Tapi satu alangkah baiknya kan izin atau ya kan kita ada aturan lah. Intinya Ada gini lah ya. Tata caranya, tata keramanya maksud gue gitu. Yo, sih. minimal bahasa lah. Ngobrol aja maksud gue ya. Jangan inilah, jangan seenaknya istilahnya gitu ya. Gue main ke rumah lo, ya gue pasti kan Ketok pintu. ngetok dulu, gue izin dulu permisi, nggak yang tiba-tiba gue masuk kamar ya kan kayak Jadi gitu. jadi bahasanya gini lu nggak masalah tuh lagu mau disetel di Iya. mana aja yang penting lu tahu. sampai akhirnya gini, apa yang orang Malaysia Kelantan. Malaysia, bukan. Oh iya, Kelantan. Perak. Persib C itu nge-DM gua Mau minta bawa izin itu di stadion. mau cover tapi nada makin ada Kami Bersama Persija, liriknya lirik versi Dirubah. mereka ya. Di Jakarta belongs to me lah. Ya kayak gitu. Di situ gua belum mengiyakan dan belum mentidakkan, masih gua ambangin. Tapi dia udah ini. Nah, juga. salahnya dia nggak mau sabar nunggu kepastian Ya, anak-anak karena kan gua nggak bisa mutusin sendiri pada Karena saat karya itu masih bareng-bareng, band. karya Bukan bareng-bareng. karya bareng-bareng. Istilahnya itu karya gue, cuman gue juga Itu masih ngargain anak-anak. proses anak-anak ya. Ini lagu-lagu lu juga nih gitu kan. Belum sempat kita meeting, dia udah Bawain. ngebawain dan di post ke medsos. Lu tahu sendiri anak DJ. Bu, abis di report tuh di situ langsung Di sosmed pecah. Sosmed udah maksudnya kayak buat kayak YouTube Di itu, YouTube juga. Instagram, YouTube udah masuk. Wah, itu sih udah Ya marketing. anak-anak kayak bukan anak-anak band lagi ya, anak-anak DJ seluruh dunia juga langsung kayak, woi lu nggak tahu malu lu dasar lu ya kayak Apalagi gitu. Indonesia Malaysia kan Iya lagi gimana. panas banget pada saat itu. Padahal sih secara Bola, dia bola, sih iya. sebenarnya udah nge-DM Iya, gua udah, waktu itu ya gua waktu itu. bilang. Gua sempat Tapi dia nggak sabar, Iya, maksudnya gua sempet- anak-anak meeting dulu. gue kan. sempat meeting sama si Mocu gimana ada plus minusnya juga gini-gini tapi selang berapa waktu dia langsung ngepost gitu Dan ternyata pada emang saat, udah dibikin pada sama saat dia. itu gue juga bukan harus ya, gue merasa gue anggota Jakmania Iya. walaupun gue nggak punya KTA ya. Ya kan? Tapi ibarat kata lu Gue menghargai, gue nuangin respect ya. ya. Nah gue harus ngomong dulu ke Bung Ferry pada saat itu. Maksudnya kayak Bung gimana Bung nih kita mau dipakai supporter lain. Sedangkan gue bikin ini ya buat Persija. kita, buat Eksklusif Jakmania, ya, buat eksklusif. Persija. Gue persembahin ya buat itu apresiasi gue. Kalau emang teman-teman mau pakai ya boleh, cuman ya ntar dulu ada waktunya Iya. maksudnya gitu. Ketika lagi ini kan itu Iya. kan apa maksudnya perlu jawaban lah dari Kecuali buat Indonesia ya, buat Indonesia pun udah sempat diganti. Beberapa Garuda ya lirik- waktu itu ya, ya? Garuda diganti beberapa part apa lirik-liriknya gitu. Tapi lu maksudnya sebenarnya kalau misalkan kayak buat nama baik Indonesia lah bahasanya Iya. buat semua tentang Indonesia lu gak ada masalah. Nggak ada ya? masalah kalau karena buat kita juga Iya, ya. karena kan istilahnya prestasinya kan kita juga Iya, gitu. Nah sampai akhirnya gue kayak ngerasa wah kayaknya gue bisa nih, dan gue tertarik gitu dengan apa jalan yang gue temuin, jalan baru yang gue temuin ini gitu. Gue ngeband, gue bisa nonton bola, gue bisa ketemu orang baru, ya gue ngerasa Lebih nyaman dan serak aja di dunia itu. Lebih hidup ya. Iya. Dan sampai akhirnya gue mutusin ya bikin fresh cut itu gitu. Jadi project terupdate lu sekarang ada di Fresh Fresh Cut. cut gitu. Iya. Kalau apa Ini namanya? officially terbentuk kapan cuy? Fresh Masih cut itu 2019 ya. 19 akhir. 19 akhir. Berarti sebelum pandemi. Belum pandemi. Beberapa bulan sebelum pandemi. Iya, beberapa bulan sebelum pandemi gitu sih.
akhirnya gue bikin band itu ya gue ngerasa kayaknya gue mesti ngelanjutin perjuangan harus ini. harus ngelanjutin perjuangan ini dan kayaknya gue bakal bertahan di sini gitu karena Dan juga- lu udah nentuin maksudnya maksudnya akam lo nih udah rumah gue kayak di Iya. sini nih gitu. Ya udah akhirnya gue putusin gue tulis lagi tuh lagu-lagu semangat kayak gitu-gitu di project terbaru gue ini. itu buat gua denger di YouTube udah ada yang paling baru ya. Ada. Itu emang maksud gua ini kan udah 2021 nih, Cu. Ini bicara project ya. Berarti di 2020 ini lu lagi sibuk bikin materi berarti. Udah Materi selesai. band. udah beres men. Iya. 2020. 2020 tuh emang jadwal gue tuh gini di 2020. Pokoknya kita sebulan sekali harus rekaman. Oh, iya. Tuh. Tapi ya ada kendala lah. Biasa, Nggak mulus lah. biasa lah. Dari 2020 itu kan 12 bulan ya. Kendalanya kadang di personil, kadang di studio Waktu juga. juga kan Iya. pandemi kan susah kita Kan keluar. sempat juga Standar band lah ya. Iya. enggak sih studionya juga sempat tutup total Iya, juga iya, gitu. kayak gitu, Nggak iya. mau nerima Layani. orang. Oh, karena pandemi kan juga pada di Parno masih iya. parno-parnonya pas awal-awal. Sampai akhirnya ya beres itu bulan Februari kemarin kan ya. Iya. Gue rekaman beres Februari kemarin. Ya gue ada hikmahnya juga sih pandemi gue kayak dikasih waktu aja buat nyusul berangkat bikin album. Yo, iya. Iya nggak? Kalau gue nyusul loken, Dark Web. Emang maksudnya gini, Gitu, salah gitu. satu paten karya adalah album. Album. Jadi orang harus tahu nih lagu punya siapa, jadi bukti gitu. Habisan banyak band udah belasan tahun gak punya album. Iya. Iya, Banyak banget. karena dia kita Sibuk, nggak mesti sibuk dengan project-project yang lain Iya. ini ya. Gue sih bukan kenapa, sayang sih men. Maksud gue alangkah baiknya lu fokusin album dulu, Iya. baru dah yang lain. Iya, Jadi yang lain. maksudnya paling lah apa sih? Paling ribet masalah proses album. Iya, menurut gue itu paling ribet, Paling paling ribet. ini banget. Paling ribet proses album. Karena kan album Ibarat itu nyatuin- ujian lah itu. Iya. Nyatuin misalnya band lo ada 5 orang. Dari 5 orang kan belum tentu. Si kepala kan beda-beda. Iya. Gini ya ininya. Yang satu nggak enak. Yang satu mirip lagu ini, mirip lagu itu. Standar Nah, ngulik beda ya. Iya. Nah sekarang nih lo, ini balik lagi fresh cut ya. Maksudnya sekarang nih lu udah berapa lagu nih? Gua buat materi yang ini ada 6 lagu gue. 6 lagu. Berarti bakalan Udah rilis. beres semua. Itu berarti EP. 6 lagu dan recycle. Ya itu sih Kami kalau Bersama Persija. Persija. Iya, Kami Bersama. Gua- Masuk lagi ke ini masuk ke album materi Nah. ini album gua. Ini gue share info dulu nih. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu nih. Maksudnya belum sempat buka YouTube. Kami Bersama Persija. Kalau misalkan lu denger The Fresh Cut gitu kan, new apa sih bahasanya? New version lah. New versi, New new versi dari Kami Bersama Persija adalah bukan cover, tapi Originalnya. original Ada di tangan gua sekarang. ada di tangan band itu, terutama karena personilnya adalah penciptanya nih. Hak ciptanya ada di Mocu. Ada di Mocu. Jadi kalau misalkan lu bertanya-tanya, wah udah pada mulai cover nih, maksudnya ini bukan cover, jadi ini adalah versi terbaru dari Kami Bersama Persija itu yang bakal dibungkus dalam album yang tahun ini Ya, lu sih target tahun ini. yang akan Tapi gua nggak tahu sih bulan kapannya Iya, ya. iya. Gua tahun ini sih ditunggu intinya aja lah. intinya tahun ini yang bakal rilis ya kan, lu doain aja Rekaman dah. sudah kelar, tinggal proses Kita lagi audionya lah. proses Mixing, mixing, mastering. sama cover. Cover gitu-gitu lah. Ya, gua berharap sih abis lebaran semua udah beres. Gua tinggal nentuin tanggal buat launching rilis resmi aja sih gitu. Nah, nih apa selama proses nih? Selama proses lu recording kendala paling Lu nanyanya kalau ini kayaknya ke gue berdua nih. Iya. Kali ini gestarnya 2 dong. Yoi, enggak apa-apa dah, gua di tengah makanya kan. Gua nempatin diri di tengah nih. Ya Dia kan? FYI gue bagian dari persket Dia juga. juga Iya. tim produksi bahasanya. Ya, Manajemen lah. Manajemennya oke mas, Kan sekarang yang ikut. urus segala Tapi macam oke. karena ini mungkin butuh Karena ya butuh uang gitu ya, butuh. salah satu kekurangan gue juga buat manage waktu, manage Iya. duit, manage bla 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 lah Iya, ya. Makanya gue makanya minta manajemen. bantuan dari Dan ini tim sih. di sini Vikov adalah buat apa ya? Media Mungkin, promo juga. salah satunya Ya, promo, terus promo menjelaskan support. karena ini lagu siapa yang punya. Tapi jangan jadi akun klarifikasi lah. Iya. Nggak, Jadinya fuck off. Ya. Emang tadinya itu. Oh, itu, iya. Diganti makanya Oke, lebih halus. Boleh. Yoi, nah jadi lu semua nih ya kan mesti tahu gitu loh, karena bikin lagu tuh gak gampang gila ya kan. Jadi lu lebih ngehargain yang nyiptain lah dengan bahasa lu, dengan gaya lu ya kan. Betul. Lu mau cover ya udah lu ngomong aja. Istilahnya apa sih, bukan cuma sekedar materi lah, tapi ya maksud gue alangkah baiknya lu ada tata cara aja. Misalkan lu mau ngapain, apalagi musisi-musisi yang Iya.
kurang Iya, ini banget iya. lah istilahnya gitu. Angka baiknya lu kenalan aja sih. Iya. Kayak waktu juga. itu kita sempet dihubungin sama TV dari Nah, Australia juga Australia tuh, gue cuy. sempet digabarin juga kan. Sempet nonton gua. ABC. ABC TV sampai produser eksekutifnya nyamperin gue lagi kerja bro. Seorang pegawai toko disamperin produser eksekutif, gue deg-degan juga sih. Pada saat itu yang dibahas itu garis keras. Nah, waktu itu garis keras dia- apa? Apa? Ah, ini sih ya, Camping Pak. ya apa? Itu dokumenternya Persija pasca juara gitu sih. Enggak ini yang garis keras kayak Iya. apa? Bahasanya tuh camping ya itu Camping, tuh iya. kayak Tapi gitu. dia sibuk lagi klarifikasi. Maksudnya gua Enggak ngatain lah. dulu. Iya. Nggak, jadi- jadi mana nih? Mana Jadi nih? yang ada TV nasionalnya si Australia. lah, namanya ABC TV. Dia mau bikin kayak report atau semacam Dokumenter dokumenter gitu. kali kalau itu maksudnya. Iya. Ya. Dia ngebahas itu perjalanan si Persija nih akhir-akhir mau sampai juara gitu. Ya. Nah, dia ngelihatnya waktu itu lagu ini nih fenomenal banget nih, Si Kami Bersama Persija nih. Sebenarnya kan Ibarat kata mewakilin klub ini banget. iya. Momennya lagi Karena, pas. karena kayak koreo, backsoundnya itu, terus Oh, pokoknya yang dipakai kami iya, bersama Kami Persija. Persija waktu itu lagi high rotation banget dibawain di dalam stadion lah kayak gitu. Nah, akhirnya si produsernya ini kontak tuh ngemail ya, Enggak, dia nyari tahu ke ini dulu PP. Oh, ke PP ya? Ke ketum, Ke begitu gitulah. So, nyari info mengenai lu Iya, ya. karena kan menurut dia ya supporter ya palanya lah, ketuanya yang Iya. di calling gitu kan sampai akhirnya nyampe ke manajer kita yang lama. Iya. Cewek ada kan sampai akhirnya sampai ke gua gitu. Prosesnya juga Bu, salut gua justru sama orang-orang kayak gitu Iya, kan. itu Maksudnya bisa orang bule aja bisa menghargai gitu. maksudnya orang yang di luar dari negara kita Jadi yang perlu menghargainya tuh bener-bener dia nyari tahu, nggak cuma sekedar apa jadi yang perlu dicontoh adalah caranya Nah, mereka, caranya, caranya apresiasinya mereka, gitu. cara mereka itu buat nyari tahu dulu nih. bukan berarti gue wah lagu gue mau dijadiin soundtrack Bayar terus gue sekian kena gitu, royalti iya. nggak gitu Nah. bro. Lu mah fine-fine aja ya, banyak Mas. lah Ah. maksudnya tak kenal maka tak sayang Iya. gitu aja sih kalau dari gue. Ya tapi sejauh ini ya udah mau rampung juga album Nah. kan. Jadi lu Bukan ini kita bicara yang ya flashback flashback. gitu. Jadi maksudnya kayak lebih ke ini sih, lu bisa lebih tenang lagi. Sekarang ngerti gak sih lu punya band yang lagi aktif, ya kan? Lu juga udah punya materi dan lu juga udah mau rilis. Jadi buat gue itu udah ibarat kata legalnya lu memiliki karya itu, gitu. Iya. Semakin kuat. Iya. Nah sekarang nih, maksud gue pesan-pesan mungkin lu sebagai Dan terakhir lah ini. pesan Jangan terakhir gila, banget. ya kan? Sian anjing masih muda ya, masih mau berkarya dia. Iya, iya, betul. Ini pesan-pesan lu nih, kalau bukan masalah musik aja ya. Mungkin buat klub yang lu apa namanya yang lu sering Persija lah, buat klub Persija kan lagu-lagu lu arahnya ke sana gitu. Ya kan harapan lu ke depannya buat Persija dengan dukungan lu ini apa ya kan? Ya harapan standar lah, masih sama kayak dulu, mimpi kita masih sama, Persija juara gitu. Cuman ya gue pengen sekarang lebih profesional, satu tuh ya kan, gue liat sih udah kayak gitu. Kalau bisa juga diperhatiin tuh kayak musisi-musisi yang apa namanya Berkecimpung loyal ya di terhadap situ ya. tim, terhadap Persijanya gitu, jangan malah sorry ini ya, kayak ada public figure yang memanfaatkan momen, maksud gue gitu. Justru malah menurut gue orang-orang yang bikin soundtrack buat chance, buat lagu-lagu penyemangat itu diperhatiin. Lebih berkontribusi ya. Iya, yang berkontribusi justru orang-orang band-band yang menurut dia kecil mungkin ya, maksudnya bukan kecil dalam arti apa, maksudnya nggak kelihatan gitu kan. Karena bukan Ya, bukan public figure, Ah. maksudnya gitu. Maksud gue itu diperhatiin lah, tolong, maksudnya dalam artian ya di Respect lah minimal iya, ya. respect, maksudnya kayak ya lu buatin event kayak nggak usah maksudnya nggak usah berlebihan gitu, istilahnya dikasih Wadah lah, akses bahasanya. lah, Wadah ya, ya. dikasih jalan lah, maksudnya gitu, kayak gitu sih. Jadi secara ofisial karena gini, maksudnya di daerah-daerah lain itu musisi-musisinya tuh diperhatiin banget sih, kalau menurut gua. Dan yang Apa gua karena lihat, kita- gua pun sama teman-teman luar kota ya berteman juga sama musisi-musisi lokal yang support sama Bola lokalnya. iya, bola lokalnya gitu. Nah, menurut Jogja gua tuh gede nih banget tuh. Persija belum di titik itu, mungkin respect tapi nggak belum rata gitu aja sih ya. Saran gua lebih coba tolong lebih dikoordinir lagi karena sayang men, kita butuh legalitas dalam artian banyak chant-chant kita tuh diganti lirik terus dibawain sama orang-orang gitu. Kalau udah ada legalitas kan orang-orang tahu, oh ini lagu
dari band Persija. Ngeklaimnya gampang ya. Oh, Ya, jadi kayak mungkin- gitu. Jadi mungkin- buat kita punya payung. Jadi mungkin gini kali, Gitu. maksudnya manajemen secara official gitu bikin album kompilasi lagu yang Enggak bisa harus kompilasi enggak, sih. kompilasi. Maksudnya formulanya maksud apapun gua, sih. maksud gua itu contoh aja Betul, gitu. bisa. Wadah jadi ngerti Iya, lu ya. betul. Jadi ini officially dari manajemen nyiapin soundtrack yang memang Nah, original Persija yang betul. punya Jakarta. Nah, Iya. dan maksudnya legalitas juga kayak hak ciptanya itu dikuatin aja. Jadi ada orang-orang ngeklaim ya kita Aman. udah punya Aman ya. secara tertulis, secara ini udah lengkap gitu sih. Gue pengennya Ya, itu amin lah. itu buat musisi-musisi atau teman-teman yang emang ngejalanin di football. football ya, di lokal football, di lokal band kayak gitu-gitu sih. Cuma kalau buat prestasi ya tetap lah pengen semua Juara lah ya. juara sih standar itu, dan emang lebih solid aja pemainnya. Apalagi yang lagi baru nih, pemain-pemain baru, pelatih baru kayak gitu, maksudnya baru mulai lagi gitu kan. Gue sih pengennya lebih ini aja, solid dan lebih nemu permainannya nih buat sekarang. Dan selamat juga karena kemarin Persija menang 4-0 iya. di Borneo ya? di Piala Menpora. Kita Selamat. main pertama kalah 2-0 nih kan. Mainnya masih acak-acakan dan belum Tapi kemarin ketemu. penting. Masih Ryan, Iya. Ryan. Ya mudah-mudahan lancar ke depannya ya buat Bagus. buat Persija. Jadi Dan satu lagi sih menurut gue, ya lu boleh supporter. Kalau prinsip gue gini, apa gue ngeband buat dukung tim kesayangan gue, bukan buat membenci rival tim gue satu sama lain. Iya. Karena ya bentuk apapun itu nggak dibenerin sih buat rasis menurut gue kayak gitu. Ya intinya kita bermusik karena malah justru bahasa universal gitu loh Iya. untuk menyatukan satu sama lain. Gue bikin lagu buat penyemangat, bukan buat mencaci Rasis. atau buat membenci kayak gitu-gitu sih. Ya mungkin itu karena oknum aja Ya, maksud gue di sini kita stop lah Iya. rasis kayak gitu-gitu, jangan lah udah. Ya harus ditinggalkan lah budaya lama. Iya. Walaupun maksud gua juga nggak berkecimpung jauh di dunia itu cuy ya. Tapi risih juga gitu loh. Iyalah. Ketika kita ditanya lu orang mana Jakarta dan wih ada apaan sih emang? Iya. Gitu loh. Jadi kayak apaan sih? Gitu loh. Gak usah dibawa-bawa lah. Lu emang anak Jakarta gitu, maksudnya anak Jakarta di kota ini kota urban gitu loh. Banyak penduduk aslinya juga udah mulai kemana-mana, tapi gue juga nggak pernah recokin warga yang datang ke sini. Tuh. Iya kan? Respect aja sih. Dan gue selalu respect gitu kan. Gue kadang-kadang kalau ketika lagi di luar kota Jakarta gitu kan, kalau ditanya lu anak mana Jakarta, agak sedikit risih sih. Iya. Intinya sih ya mudah-mudahan sih masalah rivalitas di lapangan nggak kebawa di luar stadion gitu. Jadi buat para supporter juga lebih adem gitu. Jangan katro lah, udahlah, udah tua ini. Ya harapan kita ya mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan ya di seputar football gitu rivalitas hanya sebatas di rumput hijau. Oh, betul. Jadi ketika di luar kita adalah saudara gitu kan. Ya walaupun saudara nggak kenal aja udah. Iya. Jangan usah nyolek. Iya. Bener, gak usah iseng Satu aja. sama lain aja udah iya. Jadi kita nggak ngerecokin apa. Ya udah, kayak cukup nih udah. Oh iya nih, makasih buat Pick Pick off. off udah ngasih gue buat Kayaknya nanti kalau udah rilis boleh nih sama boleh ya, band-band ini buat kemarin. ngasih Jadi informasi lebih banyak nih. yang mungkin teman-teman belum pada tahu ya. Cukup lah personal Baik. sih. Iya. Cukup. Ya nanti dipikirin lah kalau itu mah. Pokoknya ntar nih ketika launching ya lu follow dulu nih nama Instagramnya The Fresh Cut Ju. @thefreshcut.jkt. Kalau lu mau lebih dekat lagi sama Mocu ya kan buat cowok-cowok ya karena dia udah punya cewek. Di cowok-cowok apa cu? Akun Instagram lu cu? Instagram gua @mocusani. Yo. MHOCUSANI. Kalau aja. Tapi diprotek, tapi Diprotek, ya. Kali biar kayak orang-orang mau endorse atau apa lah. Yo, itu. Lagi musim Bener. Terus akun YouTube-nya cu? The Fresh Cut Fresh Ju. Cut JKT juga. Sama ada Fresh Cut Jakarta. Itu aja sih. Yaudah lu intinya buat kalau lu mau dengerin lagu Kalau ada yang mau ini juga, kalau ada yang mau undang-undang ke gigs boleh hubungin itu, hubungin gue. Iya. Mungkin oke, Oke. langsung Ya ya. kan di sini pokoknya lu follow dah. Yoi. Karena nambah temen nambah saudara juga. Betul, betul. Ya Pengen kan? rezeki. Yoi. Jadi Kan, lu follow Instagramnya The Fresh Cut. Betul. Jakarta ya? The Fresh Cut JKT. JKT terus YouTube The Fresh Cut Jakarta. Jakarta. Tuh. Tuh. Buat apa namanya? Mau lebih dalam atau buat jadwal panggung langsung ke Okem. Ada di bio ada tuh. Ada di bio. Ah, iya. Soalnya ke Okem tanya-tanya tuh. Okem. Bapak Okem. Oke. Rinaldi. Anjing serius banget ngobrolnya sama dia dah. Udah kelamaan tutupnya tutup. Kagak maksudnya anjing jadi serius sih Kem, tapi asik sih. Asik kan. Jadi karena Udah lama gak ketemu. Udah lama gak ketemu Jadinya juga, intens. Deep talk aja. Kalau berdua lama ketemu gue berarti. Iya. anjing gue dulu kan ngeband juga sama dia.
Jadi apa sebenarnya sih ini adalah wadah kita buat ngumpulin saudara Iya, juga iya, karena kan betul. karena kalau misalkan gua pick off ini langsung ke orang kayaknya kalau yang dekat-dekat juga banyak informasi yang perlu bisa didapat sama lo orang kan sayang gitu kan. Betul. Jadi gua mulai dari teman-teman dulu. Dari yang dekat-dekat dulu. Yoi, dari jadi- yang jauh. Nah, kalau misalkan lu semua nih, ini kan kita hari ini bahas lagu Kami Bersama Persija bersama sama Mocu nih. Kalau misalkan lu pengen gua ngobrol sama siapa, lu ngomong apa lu DM kalau nggak di kolom komentar aja ya tuh. Buat lu anak-anak band yang mau rilis atau gitu, Boleh tuh. Jadi Jadi apa channel ini buat promosi lah. iya buat promosi. Pokoknya bebas di channel apa aja masuk, ya kan. Yang penting positif, Iya. ya kan. Tetap keluar rumah salim orang tua. Tuh. Iya. Kalau hujan bawa payung. Tetap ya kalau di rumah makan. Pang-pangnya lu Yoi. tetap kan. Salim pokoknya. Salim udah. Oke nih ya, Nah, kita akhiri dulu obrolan kita kali ini di acara The Smoke in the Boys Room. Smoking in the Boys Room bersama Mocu. Ya kan, jangan lupa di subscribe buat dapetin informasi terbaru dari Pick Off. Oke, ya terima kasih udah nonton, ya kan. Semoga lu sehat selalu. jangan lupa Apa tuh? subscribe. Subscribe. Iya enggak? Sabrek. Sabrek. Biar kayak Atta Halilintar. Oke, sampai ketemu lagi di acara Pick Pick Off Off TV. TV.